Halo semua, pada kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan sejarah pada masa kemerdekaan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Contoh peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang pertama agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Belanda melancarkan serangan pertama ke wilayah Republik Indonesia untuk menguasai kembali daerah yang telah merdeka. Meskipun Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah, perjuangan terus berlanjut hingga perundingan perjanjian Renville. Yang kedua, peristiwa 19 Desember tahun 1948 atau agresi militer Belanda yang kedua. Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia, dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta tokoh-tokoh penting lainnya. Namun, perlawanan rakyat dan diplomasi internasional terus berlanjut. Yang ketiga, perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Setelah pertempuran panjang, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di Den Haag yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Yang kedua, saya membahas mengenai masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Ciri utama masa demokrasi liberal yang pertama sistem parlementer, yang kedua dominasi partai politik, yang ketiga pergantian kabinet yang sering, yang keempat persaingan antar partai, dan yang kelima kebebasan pers dan pendapat. Contoh peristiwa penting dalam masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu pergantian kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun, pada tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Beberapa kabinet yang memerintah antara lain, yang pertama Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai dengan 1951, yang kedua Kabinet Sudirman pada tahun 1951 sampai dengan 1952, yang ketiga Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 sampai 1955. Yang kedua yaitu pemilu pada tahun 1955. Pemilu pertama yang demokratis di Indonesia. Tujuan utamanya memilih anggota DPR dan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Yang ketiga, kegagalan konstituante. Konstituante tidak mampu menyusun Undang-Undang Dasar baru karena perdebatan mengenai dasar negara, terutama terkait ideologi Pancasila versus Islam. Hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959 yang mengakhiri masa demokrasi liberal. Yang ketiga, saya membahas mengenai masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Kebijakan dan kondisi masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Kedua, konsep nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme. Ketiga, kebijakan ekonomi terpusat. Keempat, militer sebagai kekuatan politik. Kelima, aliansi politik global. Dan keenam, konflik internal yang semakin kuat. Contoh peristiwa penting dalam masa demokrasi terpimpin, yang pertama yaitu Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan memulai era demokrasi terpimpin. Yang kedua, G30S PKI tahun 1965, percobaan kudeta oleh kelompok yang diduga terkait dengan PKI. Peristiwa ini menewaskan 7 jenderal TNI dan memicu pembersihan besar-besaran terhadap anggota PKI. Yang keempat, membahas mengenai Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, stabilisasi politik dan keamanan. Kedua, pembangunan ekonomi. Ketiga, sentralisasi kekuasaan. Dan keempat, stabilitas sosial. Dan yang terakhir, saya membahas mengenai masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Transisi menuju demokrasi, yang pertama kebebasan politik, kedua pemilu yang bebas dan demokratis, ketiga amandemen Undang-Undang Dasar 1945, keempat desentralisasi atau otonomi daerah, dan kelima penegakan hukum dan anti KKN. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.